Selamat berjumpa kembali sahabat-sahabat doa pagi GKI Samanhudi. Apa kabar? Long weekend untuk kita yang berada di Indonesia. Nah, mungkin saudara mengisinya dengan santai di rumah bersama dengan keluarga atau rekreasi ataupun mengerjakan pekerjaan yang belum selesai. Tapi apapun itu kegiatan kita, jangan pernah lupa untuk memulainya dengan mendengarkan firman Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk hari ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu, berkata-katalah, kami siap untuk mendengarkan di dalam nama Yesus. Amin. Firman Tuhan terambil dari Yohanes 16 ayat 4-11, saya bacakan. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Hal ini tidak kukatakan kepadamu sejak semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, "Kemana engkau pergi?" Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, maka hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penolong itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepada aku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa, dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Yohanes 16 adalah perikop akhir-akhir dari pengajaran Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Banyak orang yang bingung mengapa Yesus berkata, "Tidak ada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi?" Padahal sebetulnya Petrus sudah bertanya di pasal 13, "Tuhan, kemanakah engkau pergi?" Thomas juga bertanya di pasal 14, "Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Jadi walaupun ada dua murid yang sudah bertanya, banyak orang bingung kenapa Yesus berkata tidak ada seorang pun yang bertanya kepadanya, "Kemana engkau pergi?" Rupanya Yesus tahu bahwa Petrus dan Thomas bertanya dengan fokus dari diri mereka sendiri. Kalau Yesus pergi, gimana keadaan saya? Kalau Yesus tinggalkan, apa jadinya nasib saya? Ditinggal sendiri. Sementara Yesus punya rencana yang lain. Yesus mengerti sekali keterbatasan dari pikiran-pikiran murid-muridnya. Dia juga mengerti kegundahan dan kekhawatiran murid-muridnya. Oleh karena itu dia memberikan penghiburan, persiapan, dan mengumumkan bahwa kepergiannya ini untuk kebaikan dari murid-muridnya. Fokus murid-murid pada diri mereka sendiri, tapi fokus Tuhan Yesus bukan pada dirinya sendiri, tapi pada murid-muridnya, pada umatnya, pada orang-orang yang dikasihinya, pada saudara dan saya. Yohanes 16 ayat 7b. Sebab jika aku tidak pergi, penolong itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Saudara, kalau kita pikir-pikir, waktu Tuhan Yesus ditangkap, untuk siapa? Untuk kepentingan siapa? Bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk saudara dan saya. Bahkan ketika Dia disiksa, diludahi, dianiaya, disalibkan, Dia mati, bahkan bangkit dan naik ke surga. Untuk siapa? Untuk saudara dan saya. Jika
aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dia yang dimaksudkan di sini adalah Roh Kudus. Dan bagaimana kerja Roh Kudus yang diutus bagi kita masing-masing? Tentunya berbeda untuk masing-masing dari kita. Karena setiap dari kita mengalami atau diizinkan untuk mengalami tantangan dan ujian yang berbeda-beda. Sesuai dengan porsi kita masing-masing. Saudara pernah mendengar cerita tentang kentang, telur, dan biji kopi? Ada seorang anak yang setiap hari mengeluh terus pada ayahnya karena beratnya hidup. Satu masalah selesai, datang lagi masalah yang lain bertubi-tubi dan dia terus mengeluh. Lalu ayahnya mengajaknya pergi ke dapur. Dia ambil 3 panci. Masing-masing panci diisi air. Lalu panci pertama diisi sebuah kentang. Panci kedua diisi sebuah telur. Panci ketiga diisi beberapa sendok serbuk biji kopi. Lalu ayah ini menaruh masing-masing panci di atas kompor. Menyalakan api sampai mendidih. Kurang lebih selama 20 menit. Lalu dia mematikan apinya. Lalu ayah ini meminta anaknya menjelaskan apa yang terjadi. Anak ini melihat kentang yang tadinya awalnya keras menjadi sangat lunak, siap untuk dimakan. Telur yang kulitnya kelihatannya begitu rentan, tipis, ternyata sangat kuat untuk melindungi cairan di dalamnya. Dan jadilah telur matang, siap untuk dimakan. Sementara biji kopi merubah air yang tadinya jernih menjadi hitam dan sangat beraroma, siap untuk diseruduk. Kentang, telur, dan biji kopi. Ketiga-tiganya mengalami siksaan yang sama. Masuk di dalam air yang mendidih. Tapi ternyata hasilnya berbeda-beda. Kentang dari keras menjadi lembut. Telur yang rapuh menjadi keras. Biji kopi dari hanya biji yang keras mewarnai, memberi rasa, dan mengharumkan air. Hari ini kita diingatkan hal-hal yang terjadi di luar kita, di sekitar kita, dan kepada kita seringkali tidak bisa kita hindari. Walaupun kita mungkin sudah merencanakan sebaik-baiknya kehidupan kita. Tapi yang penting bukan apa yang terjadi di sekitar kita, kepada kita, yang terjadi kepada kita. Tetapi apa yang terjadi di dalam kita. Apa yang kita keluarkan dari dalam diri kita. Semua yang kita alami sekali lagi terjadi atas izin Tuhan. Dan ketika Dia izinkan, Dia pasti tidak akan meninggalkan kita. Bahkan Dia sudah memberikan penolong, Roh Kudus untuk menyertai kita. Mari undang selalu Roh Kudus untuk tetap ada di dalam hati. Sehingga kita tidak pernah berjalan sendiri. Dan ketika Roh Kudus ini ada, maka Dia akan memberikan kepada kita kekuatan sehingga kita mampu untuk melewati tantangan demi tantangan di dalam hidup dan kita bisa keluar sebagai pemenang. Masuk manakah saudara? Kentang, telur, atau biji kopi? Ketiga-tiganya pasti akan tahan dan menjadi berguna. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucapkan syukur untuk hari ini. Kami mau berbesar hati dan bersyukur atas tantangan-tantangan yang kami alami dalam hidup. Dan kami minta Engkau saja yang memberikan kekuatan kepada kami untuk melaluinya. Sehingga pada saat kami sudah melewatinya, kami menjadi pemenang. Dan kami makin bisa menjadi dewasa di dalam Engkau.
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.